Oke, kita import data pengukuran ya di toolspace, prospektor, terus point ini kita klik kanan, pilih create. Di create point kita klik tombol import points. Di halaman import point, klik tombol add files, terus pilih yang data ukur 4. Data ukur 4 ini isinya lebih banyak ya. Cukup untuk bikin jalan satu tikungan lah, kira-kira cukup. Oke, di open. Terus ini pakai apa nih? Formatnya apa? PENZ ya. Oke. Ada description-nya nggak? Kosong ya ternyata. Tapi kalau sudah terlanjur itu nggak apa-apa sih. Mau pakai PENZ saja atau PENZD juga boleh, silakan. Jangan lupa dibuat grup ya. Tapi kan kita nggak nambahin lagi Pak. Ya nggak apa-apa. Kalau mau nggak di grup juga nggak apa-apa. Tapi kalau saya mitigasinya ini, saya selalu buat grup ini. Data ukur 4 ya. Oke, di oke, terus di oke lagi. Oh ya, salah satu kelebihannya Civil 3D ya, itu kalau kita sudah membuat pada tahap-tahap berikutnya nanti ya, terus kita mau mengedit tahap sebelumnya itu bisa dilakukan. Jadi tidak kaku, eh, bisa merubah parameter setelah objeknya selesai dibuat. Oke, ditampilkan hasil ini konturnya ya, lebih banyak ini. Terus kita buat surface, masih ingat bikin surface? Klik kanan surface-nya dibuat dulu ya, create surface. Di toolspace ya, toolspace, prospektor, surfaces-nya diklik kanan, pilih create surface, terus diberi nama kontur, kalau saya ya, kontur existing. Oke, untuk interval nanti saja nggak apa-apa, karena kita bisa atur belakangan. Nah itu enaknya itu. Bahkan nanti sudah dapat eh, volume galian timbunan, tabel tadi itu sudah selesai lah ya. Kita baru mengatur kontur itu bisa, nggak apa-apa. Terus kontur existing dibuka di definition. Definition ini point groupnya di klik kanan, di add. Tapi sebelumnya cek dulu point group sudah masuk ya, data ukur 4. Point group di klik kanan, pilih add. Pilih add, lalu point groupnya ini pilih yang data ukur 4, klik apply and OK. Nah, kontur sudah jadi. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita fokusnya membuat alignment horizontal dulu ya. Jadi pengaturannya untuk konturnya belakangan bisa. Nah, kalau kita tidak membuat gambar situasi, maka data pengukuran ini, titik-titik yang jumlahnya banyak ini, bisa kita sembunyikan terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya tidak mengganggu. Nanti kalau kita membuat gambar alignment horizontal kan, ini bisa mengganggu ya. Tampilannya ruwet lah gitu. Nah, cara sederhana untuk menonaktifkan atau tidak menampilkan data-data pengukuran ini, diapain? Layernya dimatikan ya. Tapi kita harus tahu dulu ini layer apa ini yang dipakai, karena kita nggak pernah bikin layer, tapi dia sudah berwarna ini, berwarna itu ya. Kita cek dulu nih, dia disorot gini kan langsung muncul tuh. Layernya apa? V strip NODE, node ya. V strip NODE atau V node. Nah, itu bisa langsung kita matikan di sini ya. Di layernya ini atau di layer properties bisa. Kalau di layer properties langsung aja daripada scroll kejauhan gini, ketik saja V gitu. Nanti langsung ke arah bagian V. Nah, terus kalau sudah ketemu yang V node ini, V strip NODE, jangan cuma dimatikan lampunya, tapi di freeze kalian aja. Nah, freeze itu yang lambang matahari itu loh, sebelahnya lampu, antara lampu dan gembok itu diklik. Jadi dia nge-freeze.
Bedanya apa? Yang lampu sama freeze ini. Sebenarnya kalau menurut saya ya, ini nggak terlalu banyak perbedaannya. Kalau secara visual ya, ini tetap eh, nah gini. Kalau di sini gini, yang kalau cuman dimatikan lampunya, yang mati itu simbol silangnya aja. Kalau yang ini berarti gini, ini grup atau blok, sorry, blok ya. Blok tapi layernya beda. Yang satu face strip NODE, yang satunya tadi sudah disebutkan teman kalian, face strip VNode text. Nah, itu bedanya gini. Kalau ini kita matikan yang lampunya ya VNode, itu yang mati silangnya saja. Tapi kalau VNode text-nya yang kita matikan, nah itu mati semua. Tapi kalau tadi saya minta di freeze, itu semuanya langsung hilang. Karena dia bloknya ikut blok layer VNode. Blok udah ya kemarin ya, pas oh ya kemarin tuh ya pertemuan pertama itu. Jadi kalau makanya saya sarankan pakai di freeze aja, itu langsung hilang semua. Dan ini bukan dihapus ya, cuman tidak muncul. Oke, sampai sini sudah. Ini sebenarnya menyembunyikan tadi itu nggak harus, tapi lebih ke nyaman saja, kenyamanan tampilan. Oke, terus saya sarankan juga ini dimatikan objek snap-nya ya. Objek snap yang di bawah itu ini loh. Ini dimatikan aja. Kalau aktif dimatikan. Kalau untuk menggambar alignment horizontal ya, nanti dinyalakan lagi setelah itu boleh. Oke, sudah. Nah, tahap pertama, oh gini, gambarannya gini. Kita itu nanti akan membuat gini ya. Jalannya kira-kira gini aja lah. Ada yang lurus, tangan gini, terus nanti ini bagian ini nanti jadi tikungan. Terus kita arahin ke sini. Nah, kira-kira alignmentnya gini. Jadi kita punya tikungan satu. Kenapa? Karena ini areanya kecil ya, jadi cukup satu dulu. Ini latihannya gini dulu. Oke. Tapi membuatnya juga seperti ini tadi, menggambar alignment horizontalnya juga seperti ini tadi. Kita gambar dari titik awal ke titik tengah, terus titik akhir. Gitu. Kayak pakai polyline itu loh, titik awal, titik tengah, titik akhir. Nah, tapi nanti nggak pakai polyline, ya. Nah, misalnya gini, ini titik awal rute jalannya, terus ini titik akhir di sini. Jangan terlalu mepet ke tepian kontur ya, nanti jatuh. Ya, benar, jalannya nanti jatuh. Coba aja, nanti kalau mau nggak percaya, jalannya pepetin ke sini, ke tepian kontur ini, nanti jalannya jatuh. Ya, coba aja. Ini serius nih, tapi memang gitu penjelasannya gitu. Terus ini titik awal dan titik akhir. Nanti harus melewati sini, misalnya gitu ya. Melewati titik ini. Oke, ini kira-kira aja. Saya nggak tentukan, tapi kalian kira-kira aja gini. Oke. Nah, fitur yang kita gunakan adalah alignment. Di home, di bagian home ini itu ada alignment. Sudah ketemu alignment? Di bagian create design ada alignment. Ini bacanya alignment ya, bukan alignment, bukan ya. Alignment. Nah, kalau orang Indonesia atau orang-orang kalau di Indonesia itu dibahasakan dengan alignment. Nah, itu dari sini, dari alignment ini. Alignment. Oke, pilih yang alignment creation tools. Yang paling atas ini ya, alignment creation tools. Silahkan diklik. Nah, nanti muncul halaman ini. Create alignment layout. Seperti biasa saya sarankan diberi nama. Misalnya ini alignment horizontal. Kalau nggak diberi nama, ya nggak apa-apa, tetap bisa. Tapi kan ini bedanya di apa namanya di custom lah ya sama
ada jejak kita di situ. Nah, dan informasinya nanti akan lebih tersampaikan dengan baik gitu. Karena ada informasi oh ini alignment horizontal. Oke. Deskripsi boleh diisi, boleh tidak. Untuk type-nya kita pakai yang center line saja. Jadi sumbunya ini menunjukkan center line-nya di tengah atau sumbu jalannya itu di tengah-tengah. Supaya bisa di samping, bisa di tempat lain bisa. Tapi kita pakai yang center line aja. Oke. Sudah sampai sini penamaan ya. Terus ada starting station. Apa sih? Nah, masih ingat tadi saya nyebut STA, stationing ya. Nah, nanti setelah alignment horizontalnya ini jadi, itu akan digambarkan langsung oleh Civil 3D ini ada stationingnya, ada STA-nya langsung. Nah, tapi dia akan ngikut ke kita. STA-nya mulai berapa bos? Dia nanya gitu. Civil 3D itu kayak kita tuh kayak kerja dengan orang ya. Kita kerja dengan Civil 3D itu kayak kita kerja dengan partner. Nanti kan dia nanya, ini berapa? Ini ke arah mana? Nah, gitu. Nah, ini kita yang menentukan. STA-nya mulai dari 0 atau mulai dari berapa? Itu bisa. Jadi titik awal itu bisa dibuat 0 plus 000, bisa dibuat 1 plus 000 atau berapapun angkanya bisa. Kalau 0 plus 000 berarti ini jalan benar-benar baru ya. Awalnya dari sini baru. Tapi kalau kira-kira misalnya STA awalnya 1 plus 500. Ini kira-kira jalannya apa? Ngelanjutin ya. Ngelanjutin dari jalan sebelumnya yang sudah dibangun. Nah, fungsinya salah satunya untuk itu. Oke. Misalnya nanti kalian ketemu file Civil 3D ya, pas dibuka ini loh. Ini kok STA-nya mulainya dari 1 plus 300. Wah, yang nggak bener nih yang bikin. Belum tentu nggak bener. Karena itu mungkin ngelanjutin dari proyek jalan sebelumnya yang dari 0 sampai 1 plus 300. Nah, gitu. Kalau perkara orangnya ngantuk ya itu lain lagi ya. Mungkin bisa jadi. Nah, ini fleksibel. Jadi Civil 3D bisa mengakomodir itu. Yang jalan baru atau jalan ngelanjutin bisa. Oke. Untuk general ini kita abaikan atau kita istilahnya bukan kita abaikan ya, tapi kita ikut defaultnya atau ikut settingan default ya. Itu bisa, nggak masalah. Tidak diganti pun nggak masalah. Oke, berikutnya kita ke desain kriteria. Desain kriteria sudah diklik, disitulah ada kecepatan rencana. Starting design speed. Kecepatan rencananya mau berapa? Nah, ini bisa kita input. Terus di situ juga ada opsi kalau kita mau menggunakan kriteria desain. Kriteria desain itu maksudnya gimana? Misalnya, tadi kan sudah ada tabel ya, radius sekian untuk kecepatan sekian. Ya. Terus ada tanjakan kemiringan sekian, lengkungnya juga sekian. Panjang kemiringan sekian persen itu maksimal sekian kritisnya. Oke. Yang tadi saya jelaskan di depan ya, tabel-tabel banyak. Nah, ini kalau kita klik ya, berarti kita minta Civil 3D untuk apa yang kita gambar nanti, tolong dicek dengan kriteria desain ini. Jadi nanti kalau kita pakai kita centang gini ya, terus nanti di gambar kita muncul notifikasi, berarti itu artinya bisa jadi salah satunya radiusnya kurang besar. Dengan kecepatan sekian, radius Anda kurang besar. Civil 3D ngecek itu. Atau kemiringan jalannya terlalu besar, itu bisa. Jadi nanti gambar kita mungkin ya kalau banyak pelanggarannya terhadap desain, banyak melanggar desain gitu ya, itu muncul notifikasi-notifikasi. Nah, secanggih itu Civil 3D. Ini kalau kita centang gini, yang muncul di situ apa? Aturan ASTO ya. Sudah pernah dengar ASTO gitu? Nah, di mata kuliah apa itu? Mektan. Nah, tapi itu untuk yang lain ya, untuk Mektan ya.
Di jalan geometri juga ada asto ini. Tapi kalau dijelaskan di sini sekali lagi di gambar teknik itu panjang banget nanti. Nah, selain asto kita juga bisa pakai kriteria desain lain. Asto kan luar negeri Pak, Indonesia emang nggak punya. Punya. Bina Marga, Direktorat Jenderal Bina Marga sudah ada. Tapi harus kita copy manual ya. Kalau di saya sudah ada ini. Nah ini BM Indonesia Standar Desain Standar 2023 cukup baru. Nah kalau itu kita pakai nanti kita akan dibantu untuk ini dikoreksi terhadap kriteria desain Bina Marga. Nah cuman di sini kita pakai yang ini aja, yang defaultnya si Civil 3D ya. Oke, kemudian ini dicentang ya. Ini untuk coba-coba dulu, silakan dicentang. Terus kecepatan rencana saran saya jangan 100. Pasti nanti radiusnya nggak cukup. Karena jalannya cuma 400 meteran ya. Rendah saja, 40 lah atau 50 gitu ya. Silakan diisi starting design speednya 40 atau berapa. Ini di sini ada Emax 4%. Emax 4% itu tadi ini masih berhubungan dengan tikungan. Tikungan tadi kalau saya beri contoh yang di velodrome apa sirkuit balap sepeda atau inline skate itu atau NASCAR ya. Kan miringnya gede itu. Itu E maksimalnya, kemiringan melintangnya. Oke. Sudah, ini kalau sudah di oke saja ya. Ini silakan di oke. Nah, sekarang di layar sudah muncul alignment layout tools. Alignment layout tools. Sudah muncul ini? Nah, di alignment layout tools ini inilah tempat kita yang membantu kita untuk menggambar alignment horizontal. Di sini ada pilihan tangan-tangan no curve. Kira-kira apa ini? Tangan bagian lurus, no curve, tanpa kurva. Jadi nanti jalan yang kita desain atau alignment horizontal yang kita desain itu nggak ada kurvanya. Meskipun ada tikungan, nanti tetap patah, tidak ada tikungannya. Tapi kalau tangan-tangan with curve, nanti di tikungan langsung oleh Civil 3D dibuatkan kurva. Kalau yang curve and spiral setting, kurvanya bisa dibuat bentuk circle atau spiral. Nah, kita pakai yang tangan-tangan with curve dulu. Ya, ini silakan diklik tangan-tangan with curve. Nah, ini langsung bisa kita gambar alignment horizontalnya di sini, di atas kontur surface ini. Langsung saja diklik titik awal, titik tengah. Nah, pas di titik tengah langsung muncul lengkungnya enggak? Nah ini ya. Langsung muncul lengkungnya karena kita pilih yang tangan-tangan with curve. Terus titik akhir. Ini kalau kita lanjutkan masih bisa, nggak ada akhirnya nanti. Terus itu bisa. Tapi kita akhiri di sini aja, di ujung sini. Cara mengakhirinya tinggal ditekan enter atau escape. Terus apa yang muncul? Nah, garis sumbu jalan dilengkapi dengan stationing. Ayo, siapa yang pakai AutoCAD nih dari tadi? Cepat siapa ini? Ya, itu. Nah, kelebihannya si Civil 3D, stationingnya ini akan ikut nempel terus meskipun ini dirubah-rubah. Ini ya, saya demokan ya. Ini saya perbesar radiusnya. Stationingnya ikut berubah. Ini hal sepele buat Civil 3D ya. Maksudnya itu sudah nggak perlu kita pikirkan. Itu, wah Pak, geser alignment ini nanti harus merubah stationing ya Pak? Enggak usah. Itu serahkan ke Civil 3D gitu. Termasuk ujung akhir dan awalnya ini kalau kita rubah, nah itu langsung ikut nempel terus si label stationingnya itu ya.
Oke, ini udah jadi seperti ini. Nah, inilah alignment horizontal kita. Ya, memang minimalis ada satu tikungan saja, tapi ini yang basic ini harus dipahami dulu ya. Nah, pikiran kita harus selalu kritis ya. Pak, itu stationingnya kok per 20 ya Pak? Tadi katanya Bina Marga itu 25 atau 50 atau 100. Bisa diganti enggak? Nah, kira-kira bisa enggak? Bisa. Oh ya, sebelumnya ini. Di sini sudah muncul tulisan design speed ya. Design speed, terus bawahnya STA 0 plus 000. Nah, di titik ini. Jalannya endingnya di STA berapa? Saya di 426. Nah, kira-kira segitu ya. Kita langsung tahu nih, oh jalan kita di 426 meter panjangnya. Terus ada yang muncul gini ya, PC itu awal tikungan, awal kurvanya ya. Terus ada akhir tikungan. Itu di STA-nya ganjil, dia nggak nggak pasti, tergantung radiusnya juga ya. Itu informasi ini langsung muncul secara otomatis. Mau dirubah ini label stationingnya, ayo kita rubah. Caranya gimana? Masih ingat? Masih ingat kalau mau ngedit objek di Civil 3D? Dipilih dulu objeknya. Nah, itu langsung muncul di atas itu ya. Pilihannya langsung muncul. Kalau sudah dipilih objeknya, terus kita pilih ini. Edit label group. Di atas itu ya, ada ini. Edit label group. Yang ini. Edit label group, silahkan diklik. Nah, di tabel ini alignment labels ya, di alignment labels ini di major station. Jadi angka-angka tadi itu munculnya di major station ya. Ini saya cancel dulu. Ini. Major station itu yang ada angkanya. Jadi ada major dan minor. Ini yang major. Yang nggak ada angkanya, cuman garis strip gini aja, itu yang minor. Yang major juga ada stripnya gini ya. Tapi ada angkanya juga. Nah, untuk itu kita edit yang major station. Major stationnya yang mana? Yang paling atas ini ya. Major station. Nah, kenapa 20 meter intervalnya? Karena incrementnya di sini 20 meter. Nah, kalau mau 50 berarti tinggal diketik saja jadi 50. Increment itu kayak interval ya, tapi ini pertambahan. Kalau interval itu kan cenderung repetisi gitu ya. Tapi kalau increment itu pertambahannya 20-an. Tambah 20, tambah 20, tambah 20 ini. Silakan diganti misalnya 50. Tidak perlu ditulis M atau koma, itu juga bisa langsung. Enter ya. Terus klik apply and OK. Apply, OK. Langsung berubah. Jaraknya langsung berubah jadi per 50. Untuk yang minornya ini langsung ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti yang minor ini berapa intervalnya? 10 ya. 10 meteran. Oke, seperti itu sampai akhir. Nanti sudah dihitung sendiri sama Civil 3D. Nah, kalau cara seperti ini, perintah di AutoCAD apa? Measure ya. Measure itu udah nggak dipakai di sini. Nggak. Tapi kalau mau manual pakainya measure ya. Oke, terus gini, ada lagi gini. Di Bina Marga itu biasanya stationing itu enggak, angka stationing itu tidak sejajar dengan sumbu jalannya. Contoh di sini ya, kelihatan nggak sih?
positioningnya gimana? Dia tegak lurus terhadap asnya ya, terhadap apa namanya sumbu jalannya. Sumbu jalannya ini yang ini. Ini sumbunya ya kan. Nah, label stationingnya dia tegak lurus gini. Nah, itu standar bina marga. Nah, tapi kalau ini sejajar. Sejajar dengan sumbu jalan, tidak tegak lurus. Kira-kira bisa nggak diatur? Bisa, pasti bisa. Saya. Ya. Nah, cara merubahnya gini, tinggal diklik lagi objek yang mau diedit ya. Jadi gini, Civil 3D itu hampir semua objek itu bisa di custom sampai ya di macam-macam itu bisa. Kayak di sini ini, klik ini tadi ya, sama ya label properties tadi, diklik objeknya, terus klik edit label group, edit label group. Nah, ini bisa diatur macam-macam. Major station itu bisa diatur wah bermacam-macam. Nah, pengaturannya di sini. Ini kan tadi paralel. Nah, paralel makanya dia sejajar. Kalau mau dirubah itu klik di sini. Tombol ini juga tombolnya nggak ada namanya. Tombolnya kayak tombol apa ya? Label itu loh, label harga gitu ya. Ini diklik tombol ini, yang Mayor Station ya, yang ada angkanya kan Mayor. Ini diklik. Nah, nanti muncul ini. Pick label style. Oke. Paralelnya diganti menjadi perpendicular karena mau dibuat tegak lurus. Perpendicular kan tegak lurus. Pilih yang perpendicular with tick. Yang bawah perpendicular with tick dipilih, terus di OK. Terus OK lagi. Apply dulu boleh, terus OK. Nah, ini jadi tegak lurus. Ini juga masih bisa digeser posisinya. Kalau gambar contohnya tadi kan dia tanda plusnya itu sekaligus sebagai ini perpotongan dengan sumbu jalannya. Ya, bina marga itu kadang seperti itu. Saya sering lihat yang seperti ini. Eh, paham ya maksudnya yang saya ini 23 plus 100 gini nih. Ini plusnya tuh di sini, di sumbu jalannya ini. Ini bukan iseng gitu ya, tapi ya memang seperti ini standarnya. Nah, plusnya di situ. Itu bisa diubah juga itu. Kita mau custom seperti itu juga bisa di sini. Jadi settingannya banyak di Civil 3D ini, settingannya banyak. Itu di sebentar. Perpendicular with tick ini diedit di sini ya. Ini tadi klik pick label stylenya ini, terus klik tombol ini apa namanya pensil sama penghapus. Ini nggak harus ya, tapi kalau mau diedit caranya gini. Maksudnya nggak harus tuh gini, kita bisa tetap lanjut ini terus sampai tahap terakhir bisa, tidak mempengaruhi hasil akhir. Ini hanya tampilan. Nih, pengaturannya banyak banget seperti ini ya. Nah, ini masuk ke layout penempatan teksnya ini ya. Terus di Y offset kalau nggak salah. Nah, Y offsetnya ini kita atur. Misalnya minus 2,7 ya. Nah, kelihatan nggak di sini? Geser ya. Ini tadi ini kan standarnya 2,5 gini kan. Nah, ini saya kurangi karena harus arah Y-nya ke negatif ya. 0, kok 0, minus 2,5 itu kurang tepat, kurang pas itu. Kalau minus 2,7 ya ini harus di setting gini sih memang. 2,9 jadi minus 3 mungkin. Nah, coba minus 4 ya.
apply, oke, oke, apply, oke. Nah, udah hampir pas ya. Kalau di zoom sampai sini, oh nggak pas ini. Nah, jahat banget itu zoom. Nah, kira-kira gitu. Ini bisa ya, di custom seperti standar yang dipakai mau gimana? Nah, itu bisa. Jadi pengaturannya banyak dan kita nggak bisa ya kalau saya harus sampaikan mendetail satu persatu semuanya pengaturannya. Ya nanti silakan dieksplor sendiri. Yang penting pokok-pokok bahasanya nanti dapat semua. Oke, nah karena waktunya juga tinggal 5 menit ya, mungkin ini untuk hari ini kita sampai ini dulu. Oke, ada pertanyaan mungkin? Gimana? Tadi ada yang mulai dari awal sampai sekarang pakai AutoCAD? Ada?